Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Waalaikumsalam. yang saya hormati Pak Nyoman, Pak Rofik, Mas yang nangani IT, sahabat-sahabatku mahasiswa. Hari ini kita hadir di acara seminarnya Mas Bobi. Judul proposalnya adalah pemecahan sertifikat dan pelepasan hak atas tanah yang diperuntukkan bagi pemberian akses jalan studi di Kota Madiun. Tadi latar belakangnya adalah meningkatnya kebutuhan ruang atas tanah dan kepastian hukum terhadap akses jalan. Jadi dua hal itu adalah hal yang penting dan saya sarankan kepada Mas Bobi nanti ketika penelitian di lapangan semua cerita, semua fakta lapangan sebaiknya dikaitkan dengan meningkatnya kebutuhan ruang atas tanah dan kepastian hukum terhadap akses jalan. Kemudian sekarang mari kita bedah rumusan masalahnya. Rumusan masalahnya itu dua. Pertama, bagaimana pelaksanaan pemecahan sertifikat dan pelepasan hak atas tanah di kantor pertanahan Kota Madiun yang diperuntukkan bagi pemberian akses jalan. Kedua, mengapa perlu dilakukan pemecahan sertifikat dan pelepasan hak atas tanah yang diperuntukkan bagi pemberian akses jalan di Kota Madiun. Jadi, Pak, suaranya kurang begitu jelas ya Pak. Izin Pak. oke, ditangani IT. Coba diulangi. Ya, saya ulangi, udah jelas, Bobi? Sudah? Ya, Pak. Oke, saya ulang ya. Kita bedah rumusan masalahnya ya. Rumusan masalah yang pertama kan bagaimana pelaksanaan pemecahan sertifikat dan pelepasan hak atas tanah di kantor pertanahan Kota Madiun yang diperuntukkan bagi pemberian akses jalan. Yang kedua, mengapa perlu dilakukan pemecahan sertifikat dan pelepasan hak atas tanah yang diperuntukkan bagi pemberian akses jalan di Kota Madiun. Jadi ada dua hal penting yang harus dicermati di lapangan, yaitu bagaimana dan mengapa. Bagaimana pelaksanaan dan mengapa perlu dilakukan. Nanti kita bahas detailnya. Sekarang saya ingin melihat kata kunci yang sebetulnya ada, tetapi tidak nampak di judul dan tidak nampak di permasalahan, tidak nampak di rumusan masalah. Kata kunci yang sebenarnya ada, tetapi tidak nampak di judul dan tidak nampak di rumusan masalah. Jadi disembunyikan nampaknya di bab 2 ya, yaitu apa yang disebut dengan hak servitude. Nah, hak servitude itu adalah hak pemilik tanah untuk mendapat fasilitas dari pemilik tanah yang berdekatan agar tanahnya dapat diakses atau dapat dimanfaatkan. Misal, diberi akses jalan. Jadi sebetulnya kan itu kata kuncinya, hak servitude. Nah, kemudian sesudah itu baru muncul kata-kata kunci yang lain, misalnya pemecahan sertifikat, pelepasan hak atas tanah, pemberian akses jalan. Sekarang kita masuk ke pemecahan sertifikat. Ketika bicara pemecahan sertifikat, maka Mas Bobi di lapangan nanti harus mencermati, harus mengobservasi tentang penerbitan sertifikat yang baru, kemudian mencermati juga tentang cara memecah sertifikat, dan cermati juga tentang syarat dan biayanya. Karena kalau syarat dan biayanya terlalu berat, menjadi wajar ketika kemudian masyarakat menolak, sehingga kemudian ada konflik dalam hal atau dalam konteks hak servitude. Ya. Jadi cermati syarat dan biayanya, cermati caranya, dan cermati proses penerbitannya. Itu untuk menjawab rumusan masalah pertama. Kemudian dicermati juga tentang diperuntukkan bagi pemberian akses jalan. Apakah kemudian segala sesuatu yang berkaitan dengan pemberian akses jalan itu menjadi lebih mudah atau justru malah semakin sulit fakta lapangannya. Kemudian yang berikutnya ingin saya ajak untuk Mas Bobi lebih mencermati adalah mengenai pelepasan hak atas tanah. Pelepasan hak atas tanah itu adalah pelepasan hubungan hukum antara sebidang tanah dengan pemiliknya. Garis bawahi kata hubungan hukum. Nah, ketika bicara tentang hubungan hukum berarti Mas Bobi suka atau tidak suka harus juga melakukan apa yang disebut dengan studi literatur, studi dokumen, studi referensi, ya, sehingga kemudian Mas Bobi bisa menjawab hal-hal yang berkaitan dengan ketentuan hukum, ya, antara bagaimana pelepasan hukum, hubungan hukum antara sebidang tanah dengan pemiliknya, bagaimana proses musyawarahnya, bagaimana pemberian imbalannya. Jadi kalau orang melepaskan tanah, apakah ada imbalannya? Meskipun itu untuk jalan, meskipun ada pasal 6 Undang-Undang Pokok Agraria. Kemudian bagaimana prosedurnya dan apa syaratnya. Itu berkaitan dengan pelepasan hak atas tanah. Kemudian mengenai pemberian akses jalan. Itu pemberian apa? Pemberian akses jalan masuk, misalnya begitu. Nah, ketika bilang pemberian akses jalan masuk, maka kemudian lihat subjeknya. Siapa pemberinya, siapa penerimanya. Ketika bicara pemberi, apakah yang memberi itu adalah orang yang berhak memberi?
Jangan-jangan yang memberi bukan orang yang berhak memberi. Nah, kalau dia adalah orang yang berhak memberi, apa buktinya? Apa evidensinya? Bagaimana menjaga evidensi? Bagaimana menjaga agar yang memberi adalah orang yang sungguh-sungguh berhak memberi? Kemudian bagaimana dengan penerimanya? Yang diterima itu apanya? Apakah dia menerima objeknya atau dia hanya menerima manfaatnya? Itu juga harus diperhatikan. Kemudian ketika bicara objek, yang menjadi objek apanya? Hak atas tanahnya atau akses jalannya? Beda itu ya. Jadi yang menjadi objek itu hak atas tanahnya atau akses jalannya. Kemudian yang rumusan masalah kedua tentang mengapa. Mengapa perlu dilakukan pembacaan sertifikat, mengapa perlu dilakukan pelepasan hak atas tanahnya. Ketika bicara mengapa, maka jawabannya ada 3 kemungkinan. Kemungkinan pertama, karena urgen. Nah, kalau itu karena urgen, apa urgensinya? Terus pihak mana yang merasa itu urgen? Apakah ada pihak yang dirugikan, apakah ada pihak yang tidak dirugikan? Nah, itu ketika jawabannya adalah karena urgen. Kemudian, kalau pertanyaannya mengapa, bisa juga jawabannya adalah karena bermanfaat. Pertanyaan berikutnya, apa manfaatnya? Buat siapa manfaat itu? Ya. Terus kemudian nanti kaitkan kalau itu buat pihak tertentu, apa dampaknya buat pihak yang lain. Kemudian, kemungkinan yang ketiga jawabannya adalah karena prospektif. Ya. Jadi dilepas, dipecah karena prospektif. Kalau itu jawabannya adalah karena prospektif, pertanyaan berikutnya adalah siapa yang mengharapkan itu dilepas. Kemudian siapa yang memfasilitasi pelepasan. Jadi ketika bicara mengapa, itu ada 3 kemungkinan Mas Bobi, saya ulangi, karena urgen, karena bermanfaat, karena prospektif, tapi tiap sub-sub bagian tadi itu bisa didetilkan sehingga kemudian nanti hasil penelitiannya bisa menjadi detail. Kan saya selalu bilang bahwa menjawab rumusan masalah tidak sama dengan menjawab pertanyaan di ujian tengah semester atau ujian akhir semester. Kalau di ujian tengah semester atau ujian akhir semester, Anda menjawabnya harus tepat, singkat. Kalau di rumusan masalah Anda harus menjawabnya adalah tepat, detail. Kalau tidak detail itu bukan penelitian. Saya pikir begitu, terima kasih. Saya kembalikan kepada Pak Nyoman. Terima kasih. Baik. Baik, terima kasih Pak Aris. Mungkin